Halo guys, nah sekarang saya sedang memegang banyak sekali raket ya. Artinya pada video kali ini kita akan membahas rekapitulasi raket terbaik di bulan Juli. Nah ini adalah segmen yang sudah ditunggu-tunggu dan yang sudah dinanti-nantikan oleh para penonton di channel ini guys ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, yang ya baru menonton video ini, jadi untuk rekapitulasi raket terbaik ini saya melakukan rekap raket terbaik berdasarkan tipe dan karakter raketnya ya. Jadi ada raket terbaik tipe power, raket terbaik tipe allround, dan raket terbaik tipe speed ya. Dan untuk rekap ini saya baru mulai di tahun 2024 ini ya. Kita sudah melakukan rekap dimulai dari bulan Januari ya. Dan ini akan terus kita update ya. Jadi misalkan di bulan Januari kita review banyak raket dan misalkan ada yang bagus, itu saya jadikan raket terbaik ya, raket terbaik di masing-masing serinya dengan range harga yang bervariasi tentunya 100-300 ribuan, 400 sampai 700 ribuan, kemudian 700 sampai 1 juta ya. Dan misalkan di bulan Februari ya, kemudian kita nge-review raket-raket lain lagi dan ternyata enak, itu akan menggeser posisi raket terbaik yang kita rekap di bulan sebelumnya, di bulan Januari, dan begitu seterusnya sampai di bulan Juli ini guys ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat raket yang posisinya sebagai penantang di bulan Juli. Ada banyak raket yang kita review guys ya, tapi mohon maaf ya, tidak banyak yang belum bisa kita berikan secara menyeluruh ya untuk masing-masing tipe dan masing-masing range harganya ya, karena ada keterbatasan juga ya. Jadi tentu aja channel ini masih membutuhkan support dan dukungan kalian. Jadi cara termudahnya adalah kalian memberikan like di video ini, atau mungkin kalian bisa subscribe ya yang belum subscribe, atau kalian bisa nonton video ini dari awal sampai selesai guys ya. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita akan lihat untuk raket-raket yang posisinya sebagai ya, statusnya sebagai penantang raket terbaik di bulan Juni guys ya. Sekarang kita akan lihat untuk raket sebagai penantang di bulan Juli ada apa aja. Nah, jadi di bulan Juli kita nge-review lumayan banyak raket guys ya. Jadi di sini saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 raket yang kita review ya. Cuma 2 sampai 3 raket ini kemungkinan tidak kita masukkan di bulan Juli karena ada yang masih on testing juga dan ada yang belum selesai guys ya. Jadi ya harap dimaklumi guys ya. Nah, raket apa aja ya di bulan Juli yang kita review guys? Nah, ada raket dari brand Li-Ning yang serinya Ice Force Cannon Pro ya. Ini adalah raket tipe power di range harga 900 sampai 1 juta guys. Kemudian ada Masboard yang serinya Superstar 11, raket yang masuk tipe allround di range harga 500-600 ribuan ya. Kemudian ada raket dari brand Li-Ning lagi yang serinya Halbertech motor ya. Nah, ini sebenarnya kalau lihat dari serinya, ini masuk raket tipe kontrol di brand Li-Ning ya, tapi berhubung ini saya dapat berat dan BP raketnya itu head heavy, jadi maksudnya ini adalah raket tipe power ya. Dan banyak mereka yang sudah mencoba dan membeli raket ini pun juga jatuhnya kuat di power ya, feel-nya guys ya. Jadi ini saya masukkan ke raket tipe power ya di range harga 600 sampai 700 ribuan ya. Kemudian ada lagi yang kita review Apax Flyweight 73 ya. Saya masukkan ke raket tipe speed ya di range harga 400 sampai 500 ribuan ya. Kemudian ada Clean di sini, ada Clean Voltronic A1, kemudian ada Clean Nataro ya. Ini saya masukkan raket tipe apa guys ya, speed atau allround ya di range harga 100 sampai 300 ribuan. Dan ada juga di sini Masboard Blade ya. Ini range harganya 300-400 ribuan ya. Saya masukkan ke raket tipe allround. Kemudian ada Velvet Blink Sword 1 ya di harga 200, di range harga 200 sampai 300 ribuan ya. Ini saya masukkan raket tipe power ya. Nah, cuma yang seperti sampaikan tadi, ada raket yang belum kita selesaikan review pemakaiannya, yaitu Masboard Blade, kemudian Nataro. Kalau yang Voltronic A1 dan
Blink Sword 1 ini sudah kita berikan reviewnya, tapi baru di masuknya di bulan Agustus ya. Kemungkinan untuk yang Blink Sword ini tidak saya masukkan ya, karena sudah lumayan lama ya. Untuk yang Voltronic, meskipun ini saya review pemakaiannya di bulan Agustus awal, tapi ini saya masukkan aja sebagai penantang, karena sebenarnya kemarin harusnya masuk bulan Juli guys ya, tapi kemarin ada kendala kesibukan, jadi sedikit bergeser di bulan Agustus ya. Jadi harap dimaklumi. Jadi sebagai penantangnya ada 5 raket ya, X-Force Cannon Pro, kemudian Superstar 11, kemudian ada Halbertech Motor, kemudian ada Flyweight 73, dan Clean Voltronic A1 ya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke pembahasan untuk raket terbaik untuk tipe atau karakternya itu adalah raket tipe Speed guys. Nah, untuk raket tipe Speed sebagai posisi juara bertahan di sini untuk range harga 100 sampai 300 ribuan ada Hikua Lightning ya, atau Blue Lightning ya yang saya pegang ini ya. Tapi secara umum Hikua Lightning ini dia menduduki raket tipe Speed terbaik menurut saya di harga 100 sampai 300 ribuan ya. Saya tidak akan memberikan penjelasan secara detail, nanti akan terlalu lama. Jadi kalau kalian penasaran untuk detail review pemakaian masing-masing raketnya, bisa kalian cek aja di kolom deskripsi. Saya sertakan linknya di situ. Yang jelas ini speednya kenapa? Karena dia memiliki frameshaft yang pipih ya, pipih dan juga lebar. Jadi swingnya terasa enak ya. Tapi untuk raket tipe Speed yang saya rekomendasikan ini atau saya rekap ini, itu selain speednya yang enak tapi juga diikuti dengan power yang juga enak ya, karena kalau sekarang ini hanya modal speed aja rasanya kurang, jadi harus disertai juga dengan feel power yang lumayan guys ya. Jadi di harga 100 sampai 300 ribuan ini bisa menjadi alternatif ya buat kalian yang mencari raket tipe Speed ya. Oke, di bulan Juni masih ada Hikua Lightning ya, di harga selanjutnya 400 sampai 700 ribuan. Di sini ada JP Power yang serinya Bionic Z100 Woven ya. Secara brand, mungkin ini brand yang biasa aja guys ya. Tapi untuk yang seri ini, itu dia spesial dan istimewa karena dibekali dengan material yang bagus ya. 3K Woven guys ya. Tentu aja ini memberikan performa yang akan lebih baik lagi ya. Ini untuk speed enak guys, tapi ini untuk bermain power pun juga menurut saya enak. Dari kalian mungkin bisa merasakan raket ini speed power, atau kalian juga bisa merasakan raket ini jatuhnya Aron ya. Yang jelas ini di harga segitu, ini menurut saya oke juga ya, dengan material yang menurut saya bagus ya. Kemudian di range harga 700 sampai 1 juta, di sini ada RS yang serinya AV Flash 52 speed power ya. Seri AV Flash terbaru dengan keunikan di bagian framenya yang ada lubang ventilasi udaranya. Di sini disebut aileron fan systemnya. Jadi ada AV Flash 32, 52 sama 62. Untuk yang speed powernya itu dia di sini guys ya. Nah, tapi menurut saya raket ini akan lebih maksimal jika dipakai buat mereka yang atau kalian yang secara jam terbang udah lumayan, yang masuk kelas intermediate ya. Karena kalau misalkan memula, ini jatuhnya nanti malah raket tipe power guys ya. Nah, yang saya dapatkan ini beratnya tuh dia sedikit lari dari yang seharusnya ya. Jadi secara feel malah kuat di powernya guys ya. Tapi kalau misalkan kalian bisa dapat sesuai dengan spesifikasinya, berat 82, BP 300, pasti ini swingnya enak. Swing dan power mestinya enak guys ya. Nah, sebagai penantang, di sini ada dua guys ya. Di sini ada Flyweight 73 dan juga ada Clean Voltronic A1 ya. Nah, cuma untuk yang ini di range harga 100 sampai 300 ribuan ya. Sebagai penantangnya kan yaitu Voltronic A1 ya. Sebenarnya saya suka dengan Clean Voltronic A1-nya ini ya. Tapi berhubung speednya menurut saya itu masih enak yang Lightning, jadi untuk di range harga 100-300 ribuan belum bisa menggeser ya. Dan untuk yang Voltronic A1 ini, karena dia feel-nya juga jatuhnya menurut saya Aron, jadi ini nanti akan saya coba, jadikan sebagai penantang juga di raket tipe Alron di range harga 100-300 ribuan ya. Nanti kita akan lihat apakah bisa menggeser di range harga itu atau tidak ya. Jadi di range harga 100-300 ribuan masih dipegang Hikua Lightning ya. Oke, kemudian di harga 400 sampai 700 ribuan penantangnya adalah Apax Flyweight 73 guys. Ini termasuk raket yang
saya berkesan juga guys ya, secara material ini bagus ya. Shaftnya sendiri dibekali dengan material 40T guys, 40T, dan diameter shaftnya ini super slim shaft ya, dengan diameter 6 mm ya. Secara speed ini oke, dapat ya, karena beratnya memang tergolong ringan guys ya. Tapi ini raketnya untuk bermain power juga menurut saya enak, terasa solid ya. Feel impact-nya, feel power-nya juga terasa solid guys ya. Nah, dan ini juga cenderung kaku guys ya. Jadi untuk kontrol yang lebih terakurasi juga bagus ya. Dan untuk raket tipe speed di harga 400-700 ribuan yang sebelumnya ditempati oleh JP Power Bionic Jet 100 Woven, akhirnya bisa digantikan oleh Apax Flyweight 73 guys. Ini menurut feel yang saya rasakan, menurut review yang saya rasakan ya. Jadi ya bisa subjektif ya. Jadi nanti mesti kalian cari referensi lebih jauh lagi. Tapi buat saya pribadi, kalau saya yang saya rasa-rasa untuk Flyweight 73 ini terasa lebih mantap guys daripada Bionic Jet 100 Woven-nya. Sebenarnya feel powernya terasa lebih enak yang Bionic Jet 100 Woven-nya. Tapi berhubung ini adalah raket tipe speed ya. Nah, jadi untuk speednya Flyweight 73 ini lebih oke ya. Tapi untuk feel powernya menurut saya nggak kalah juga ya. Feel impact-nya menurut saya untuk yang Flyweight 73 ini saya lebih suka ya jika dibandingkan dengan Bionic Jet 100 Woven-nya guys ya. Oke, jadi itu tadi, dan untuk range 700 sampai 1 juta tidak ada sebagai penantang, jadi masih ditempati oleh AV Flash 52 Speed Power guys. Sekarang kita lanjut ke raket terbaik tipe Alron. Untuk raket terbaik tipe Alron di sini diduduki ya, untuk range harga 100 sampai 300 ribuan ada Velet Jetsful. Di sini saya pegang Jetsful 10.3, kemudian di harga 400 sampai 700 itu ada 100 yang serinya T-Fusion 500 CTRL, kemudian di harga 700 sampai 1 juta di sini ada Velet Titanium TI88 yang versi 3U-nya guys ya. Nah, kalau kalian ambil yang 4U-nya, nanti akan kuat di speed-nya guys ya. Alronnya cenderung ke speed. Tapi kalau yang 3U ini, dia alronnya kuat di sedikit ke ya lumayan lah di powernya guys ya. Nah, dan sebagai penantangnya di sini ada dua ya, seperti yang saya sampaikan ya di sebelumnya ya, yaitu Voltronic A1 sebenarnya masuk raket tipe speed ya sebagai penantangnya, tapi ini karena yang saya rasakan juga ini jatuhnya Alron, jadi ini saya jadikan raket penantang juga ya untuk raket tipe Alron di range harga 100 sampai 300 ribuan ya. Kemudian ada Masbolt Superstar 11 di range harga 400 sampai 700 ribuan guys ya. Nah, dan untuk posisi raket terbaik tipe Alron ya di harga 100-300 ribuan yang sebelumnya diduduki oleh Jetsful 10.3 dan penantangnya adalah Voltronic A1 dari Clean. Menurut saya Clean Voltronic A1 ini memiliki performa yang menurut saya lebih oke jika dibandingkan dengan Jetsful 10.3-nya guys ya. Saya lebih berkesan ya, lebih merasa puas dengan raket ini ya. Meskipun secara kualitas atau mungkin secara brand ya, Clean ini di bawahnya Velet ya, tapi dari berdasarkan feeling pemakaiannya, saya lebih suka dan lebih oke dengan Clean Voltronic A1-nya ya. Untuk speed enak, untuk kontrol placing yang lebih terakurasi juga enak. Secara power ya, ketika impact dengan shuttlecock, feel solidnya menurut saya akan lebih terasa lebih mantap ini jika dibandingkan dengan Jetsful-nya ya. Jetsful enak, tapi ketika kita memberikan power yang lebih kuat lagi, itu kayak terasa kayak kurang berisi ya. Nah, feel berisinya itu yang saya dapatkan di Voltronic A1-nya ini. Meskipun harganya ini murah guys, paling murah 190 ribuan guys ya, sampai 240 ribuan guys ya. Jadi ini menarik banget ya, dan di harga segitu menurut saya ini boleh juga ya. Jadi Jetsful 10.3 ya, atau Jetsful secara umum tergantikan oleh Voltronic A1 guys. Wah, akhirnya ada yang menggantikan juga guys ya. Dan untuk di range harga 400 sampai 700 ribuan ditempati T-Fusion 500 CTRL dan sebagai penantangnya Masbolt Superstar 11, dan setelah saya rasa-rasa
Mashbot Superstar 11 bisa menggeser posisi dari T-Fusion 500 CTRL di range harga 400 sampai 700 ribuan guys ya. Sebenarnya T-Fusion 500 CTRL itu enak guys ya, cuma dia mungkin dari kalian akan merasakan raket ini kalau benar-benar allround itu kayak apa guys ya, lebih dapat feel-nya di Superstar 11-nya ya. Kalau di T-Fusion 500 CTRL ini mungkin dari kalian juga bisa merasakan raket ini malah cenderung ke power ya, karena ini saya dapatkan BP-nya juga ya udah masuk, bisa dikatakan bisa masuk ke HTV ya, jadi feel powernya terasa kuat ya, meskipun allround-nya juga ada. Tapi kalau dipakai buat kalian yang hobis ya saving fun, mungkin bisa merasa ini raket tipe power guys ya. Jadi untuk tipe allround ya di posisi harga 400 sampai 700 ribuan saya gantikan dengan Superstar 11 dari Mashbot ya. Ini enak untuk benar-benar allround-nya itu menurut saya enak guys ya, dan mantap juga guys. Oke, dan di harga 700 sampai 1 juta ya, tidak ada penantangnya, jadi masih diduduki oleh Velet Titanium TI88 yang versi 3U-nya. Dan sekarang kita lanjut ke raket tipe terbaik, tipe power. Untuk raket terbaik tipe power ya, untuk range harga 100 sampai 300 ribuan ya, masih diduduki oleh Power Max yang serinya Nano Particles 1000 ya. Kemudian di range harga 400 sampai 700 ribuan, di sini diduduki oleh Shiken Sonic 12 ya. Dan menurut saya ini jadi salah satu raket terbaik ya di tahun 2024 ya. Meskipun bukan brand yang terkenal, tapi menurut saya raket ini mampu menyajikan raket dengan performa yang bagus ya di harganya yang segitu ya. Feel powernya juga terasa solid guys ya. Jadi ini mantap ya. Cuma memang raket ini lebih pas buat kalian yang tangannya sudah kuat, yang secara kelas intermediate lah ya. Buat pemula bisa, tapi ada tantangannya ya. Kalian harus adaptasi ya. Nah, di harga 700 sampai 1 juta diduduki Duo Yonex Astrok 3DG ST dan Astrok 3DG HF ya. Raket ini oke, menarik karena raket ini selain feel powernya yang terasa solid, raket ini juga bisa ditarik hingga 35 lbs ya. Di brand Yonex memang ini tidak biasa banget, tapi berhubung ini adalah seri DG durable grade, jadi raket ini mampu ditarik hingga 35 lbs guys ya. Dan raketnya mantap-mantap ya, nggak usah diragukan lagi untuk powernya, terasa maknyus guys ya. Nah, sebagai penantang di sini ada dua raket ya, kebetulan dari Lining semua guys ya. Di harga 600 sampai 700 ribuan ada Halbertech motor ya. Ini raket yang saya masukkan raket tipe power ya. Meskipun secara seri ini seharusnya seri kontrol di brand Lining, tapi berhubung feel-nya power, jadi saya masukkan di tipe power ya. Kemudian ada X-Force Cannon Pro di harga 900 sampai 1 juta guys. Berhubung di harga 100-300 tidak ada penantangnya, jadi posisinya masih ditempati oleh Power Max Nano Particles 1000 ya. Buat kalian yang mungkin powernya biasa-biasa aja, powernya kurang, pengen smash rasa kencang, raket ini akan membantu kalian ya, karena shaftnya ini lumayan ngeflex, jadi bisa membantu generate power kalian ya. PP-nya lumayan tinggi ya, jadi ya lari dari yang seharusnya di sini guys ya. Cuma memang model frame yang seperti ini ya, frame shape-nya yang pipih lebar, memiliki kekurangan atau kelemahan ya ketika terjadi tabrakan. Dia tidak lebih kuat jika dibandingkan dengan frame shape-nya itu yang modelnya Aerobox ya. Tapi tentu aja selain kelemahan juga ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Frame shape yang seperti ini hambatan anginnya lebih sedikit. Jadi ini raketnya meskipun secara BP tinggi, tapi karena dia frame shape-nya pipih lebar, jadi untuk swingnya juga masih enak ya, jadi masih ada responsifnya lah ya. Oke, kemudian di harga 400 sampai 700 ribuan ya, yang diduduki oleh Shiken Sonic 12 dengan penantangnya itu di sini ada Halbertech motor ya. Nah, menurut saya pribadi setelah saya rasa-rasa, untuk yang Shiken Sonic 12 ini masih belum bisa digantikan ya oleh Halbertech motor ya. Saya masih lebih suka performa dari Sonic 12-nya ini untuk raket tipe power ya. Karena terasa lebih solid, terasa lebih berisi jika dibandingkan dengan Halbertech motornya. Sebenarnya Halbertech motor ini dia enak ya. Cuma apa guys ya, feel impact-nya ya dengan shuttlecock itu masih berasa lebih solid yang Shiken Sonic 12-nya ya. Tapi kalau kalian secara power kekuatan tangan tidak begitu istimewa,
mungkin kalian bisa ke Libertech motornya. Karena untuk yang Sonic 12 ini, seperti yang saya sampaikan tadi, ini akan lebih bisa dimaksimalkan buat kalian yang kelasnya itu intermediate atau sudah punya tangan yang kuat guys ya, seperti itu ya. Dan di harga 700 sampai 1 juta ya, penantangnya adalah X-Force Cannon Pro dengan juara bertahan di Yonex Astrok 3DG ST dan HF. Dan setelah saya rasa-rasa, buat saya pribadi, saya lebih suka, lebih berkesan dengan X-Force Cannon Pro-nya guys ya. Buat saya ini, saya lebih bisa memaksimalkan raket ini untuk bermain power. Bukan berarti yang Astrok 3DG ST dan HF ini tidak enak, itu enggak ya. Bahkan ini menurut saya powerful banget ya. Cuma kalau kita pakai secara umum ya, misalkan kita bermain dalam satu jadwal itu 3 game, atau dalam kondisi yang fisik yang bagus, kemudian udah turun fisiknya, untuk yang X-Force Cannon Pro ini dia lebih bisa diandalkan. Kalau Astrok 3DG ST dan HF ini kita harus dalam kondisi yang bagus. Kalau misalkan kita dalam kondisi yang sudah capek, ini baru berasa effort banget guys. Makanya itu yang menjadi pertimbangan saya kenapa saya membeli X-Force Cannon Pro ya. Ini kalau Li Ning memang raketnya kebanyakan cenderung flex ya, tapi ini flexnya masih aman guys, tidak terlalu lebay. Jadi untuk kontrol pun ini masih enak ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi ya, penilaian saya ini masih ada unsur subjektifnya ya. Jadi bisa aja kalian merasakan untuk yang Astrok 3DG ST atau HF ini akan lebih enak, itu bisa aja ya. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, saya lebih memilih untuk X-Force Cannon Pro ini guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian review kita kali ini ya, membahas rekapitulasi raket terbaik berdasarkan tipe dan karakternya. Sudah kita bahas dan lumayan panjang guys ya. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf kalau terlalu panjang. Dan mungkin buat kalian yang ada referensi raket-raket yang sekiranya bagus ya, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti kita akan usahakan untuk nge-review ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video rekapitulasi lainnya guys.